Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah. في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. Lunastamirra dirasatana wa ta'allumana, untuk melanjutkan belajar kita lil kitab Durusil Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. في لقائنا الماضي انتهينا من الدرس الخامس أليس كذلك؟ Di pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran kelima. Alaysa kadzalik? Bala. Ya kan Ibu ya? Ya, bala Ustaz. Nah, hanya saja kemarin ada PR, ya atau ya? Ya Ustaz. PR-nya latihan berapa Ibu sekalian? PR-nya 52. Nah, latihan 4, halaman yang 2 Ibu ya. Halaman 52, latihan 4. Di sana kita menulis dan mengharokatinya. Hanya 10 nomor saja, yaitu nomor 11 sampai nomor 20. Baik. Kita coba bahas ini dulu Ibu ya. Setelah itu baru kita masuk ke ad-darsus sadis, pelajaran ke-6 insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Kita coba baca. Kita coba baca raqam 11, nomor 11 Ibu sekalian. Di sana bacanya apa? Wabnu man huwa Wabnu man huwa ibnu Khalidin. Ibnu Khalidin. Wabnu Khalidin. Baik. Yang pertama tadi betul. Wabnu man huwa bnu Khalidin. Khalidun atau Khalidan Khalidin. atau Khalidi? Khalidin. Yang betul Khalidin. Mengapa demikian Ibu sekalian? Terkait dengan kaidah di bab ini juga. Apa itu Ibu kaidahnya? Jadi rangkaiannya apa? Kaidahnya al-idhafah. Ibn sebagai mudhaf kedudukannya, sedangkan Khalidin kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu marfu' atau mansub? Majrur. Majrur. Mudhafun ilaih selalu majrur kan Ibu ya? Ya. Mudhafun ilaih harus selalu majrur. Tanda utamanya apa? Kasroh. Makanya di sana tadi Khalidin kan gitu Ibu ya? Karena kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Kan ini menunjukkan kepemilikan kan Ibu ya? Ya, Ibnu Khalidin, anaknya Khalid. Maka Khalid di sini sebagai mudhafun ilaih majrur dengan ditandai kasroh. Jadi jawabannya seperti itu. Wa banu man huwa banu Khalidin. Baik. Ada pertanyaan? La yujad nastamir. Raqam 12. Nomor 12 Ibu sekalian. Madza naqra? Aina? Aina masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil Madinatil Munawwarati. Ahsantunna. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Gitu ya, Bu ya.
Kalau kita perhatikan di sana, aina masjidu Rasulillahi. Kata Rasul pertama ini, kata Rasul. Ini kenapa kok harokatnya kasroh? Ya, sebagai mudhofun ilaih. Karena sebagai mudhofun ilaih. Mudhofnya mana? Masjidu. Masjid. Masjid ini mudhof. Ahsantunna. Masjid ini mudhof, maka tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin kan kita Bapak ya? Kata masjid di sini mudhof. Sedangkan Rasul mudhofun ilaih majrur. Majrur tandanya kasroh. Tapi kenapa kasrohnya satu saja padahal tidak ada al? Karena dia juga bertindak sebagai mudhof. Ahsantunna. Kata Rasul ini juga selain sebagai mudhofun ilaih menjadi mudhof lagi, ya kan ya Bapak ya? Lalu mudhofun ilaih setelahnya mana? Lafzul jalalah. Lafzul jalalah, Allah lafzul jalalah di sini sebagai mudhofun ilaih majrur, makanya tandanya kasroh lagi kan gitu Bapak ya? Di sana kasroh. Yang kasroh ini sebagai mudhofun ilaih. Sallallahu alaihi wasallam ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya jumlah i'tiradiyah, jumlah i'tiradiyah. Jadi kalimat sisipan, kalimat tambahan. Doa biasanya setiap doa seperti ini. Dan dia tidak mempunyai kedudukan i'rab. Seperti sallallahu alaihi wasallam, kemudian rahimahullahu, hafizahullahu, alaihi salamu, radhiyallahu anhu dan seterusnya. Itu ini jumlah i'tiradiyah la mahalla laha min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Berikutnya huwa fil madinatil munawwarati. Kata al-Madinah. Kata al-Madinah di sini kenapa kok kasroh harokatnya terakhir? Karena sebelumnya ada harful jar fi, ahsantunna. Tapi kenapa kata berikutnya di sana juga kasroh? Insya Allah kita akan mempelajarinya di beberapa bab akhir semester ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini tentang an-na'at wal man'ut. Kita belum belajar kan namanya? An-na'at wal man'ut? Belum. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan. Di beberapa bab ke depan. Dekat insya Allah. Ini na'atun atau sifat. Maka harus mengikuti yang disifati. Itu ibu-ibu ada yang salah tidak pada harokat al-munawwarah? Tidak Om ya? Insyaallah. Assalamualaikum. Nastamir raqam 13 nomor 13 ibu-ibu sekalian. Mada naqra? Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Baik, ahsantunna. Jami'ati. Ahsantunna. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, bintu kenapa tidak tanwin padahal tidak ada al? Kemudian mudhof. Karena sebagai mudhaf. Ahsantunna. Berarti Hamidin kedudukannya sebagai apa Ibu? Mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu selalu majrur, makanya di sana tandanya kasroh. Bintu Hamidin. Gitu kan ya Ibu ya? Fil madrasati, madrasati harokatnya kasroh terakhir karena ada fi sebelumnya. Fil madrasati. Wa bintu Muhammadin ini rangkaiannya sama, idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya kan Ibu ya? Bintu Muhammadin fil jami'ati. Sama rangkaiannya persis. Hal min soal? Ayujad nastamir raqam 14 ماذا نقرأ? Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. أحسنت. طيب. Ismul mudarrisi Sa'idun. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ini ada yang salah tidak Ibu? Khalidin. Sa'idnya Sa'idun atau Sa'idin? Sa'idun. Kalau Sa'idun, betul Sa'idun. Kenapa kok yang Khalidnya jadi Khalidin Om? Baik, begini Om ya. Ini insyaallah. Bagaimana Om?
Jadi kata sendiri, nama sendiri. Bukan. Naam, ini bukan termasuk rangkaian idhofah kan, Iya, kata iya, Sa'idun. bukan rangkaian. Jadi yang rangkaian idhofah hanya ismul mudarrisi ini saja. Dan ismul muhandisi. Ya atau ya, Ibu-ibu sekalian? Ustazah. Ya. Santun. Insya Allah untuk yang insya Allah di bab 6 ini nanti kita akan mempelajari jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, Sa'idun dan Khalidun ini kedudukannya sebagai khobar. Makanya dia marfu', khobar selalu marfu'. Khobar dari mubtada itu selalu marfu'. Jadi Sa'idun dan Khalidun itu sendiri. Jadi ini yang rangkaian idhofah hanya ismul mudarrisi dan ismul muhandisi, itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya kan Ibu ya? Ism sebagai mudhaf, al-mudarrisi dan al-muhandisi sebagai mudhafun ilaihi majrur, tandanya kasroh. Sedangkan kata Sa'idun dan Khalidun ini sudah tidak termasuk rangkaian idhofah kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Tapi itu kedudukannya sebagai khobar. Insya Allah di bab 6 hari ini kita akan mempelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Hal min soal. Tidak bingung Ibu ya? Jadi yang kenapa kok Khalidun bukan Khalidin? Karena dia sudah tidak termasuk rangkaian mudhaf dan mudhaf ilaih lagi. Gitu ya, Bu. Berbeda dengan tadi Masjidu Rasulillahi. Masjidu Rasulillahi, lafzul jalalah, kata ketiga ini tetap sebagai mudhafun ilaih karena memang nyambung maknanya, saling selalu yang dimiliki kan gitu, Meh. Ya atau ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Bedanya antara Masjidu Rasulillahi dan ismul mudarrisi Sa'idun. Halo? Agak bingung, Ustaz. Bagaimana? Masih bingung, Ustaz. Yang bingung gimananya? Ya ini seperti apa ya namanya tuh? Untuk kasroh, domah kayak gitu. Jadi belum begitu paham tempatnya. Tempatnya. Taib. Mempergunakannya tuh untuk mudhof atau tapi kalau dhammah gitu. Dhammah itu kan harokat asal kan Ibu ya? Pernah kita sampaikan Ibu ya? Dhammah itu harokat asal. Harokat asal selama sebuah ism tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada faktor yang mempengaruhi i'rab sebelumnya, maka harokatnya dhammah, harokat terakhirnya. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Itu harokat asalnya dhammah. Kalau tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Sedangkan kemarin kita mempelajari ada huruf jar. Huruf jar itu kalau setelah huruf jar berarti majrur tandanya kasroh. Kan gitu, Meh? Benar kan, itu, Meh? Ya, seperti di sini tadi. Fi al-madinati. Setelah fi, maka kasroh. Harokat terakhirnya majrur tandanya kasroh. Kemudian di bab 5 ini, kemarin kita mempelajari al-mudhaf wal-mudhafu ilaih. Kalau mudhaf tergantung ada faktor atau tidak sebelumnya. Kalau mudhafun ilaih selalu kasroh. Udah gitu. Itu kan Ibu ya? Mudhafun ilaih harokat terakhirnya selama bisa diharokati kasroh, maka dia kasroh. Gitu ya? Jadi selalu majrur dan tanda utamanya kasroh. Selama bisa diharokati kasroh, maka tandanya kasroh. Itu kalau mudhafun ilaih. Begitu Ibu ya? Wadih? Ya, insyaallah. Dan kalau Masjidu Rasulillahi kan ini memang rangkaiannya nyambung, rangkaian idhofah semuanya kan Ibu ya? Masjidu mudhaf, Rasul sebagai mudhafun ilaih, jadi mudhaf lagi kepada lafzul jalalah mudhafun ilaih. Kan gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Ini semuanya saling terkait kepemilikan. Masjidnya siapa? Masjidul Rasul. Rasulnya siapa? Rasulullah. Kan gitu ya? Itu idhofah seperti itu. Tapi kalau di sini yang nomor 14 ini ismul mudarrisi Sa'idun, yang rangkaian idhofah yang menunjukkan kepemilikan hanya ismul mudarrisi. Namanya siapa? Ismunya siapa? Ismul mudarrisi. Sedangkan Sa'idun itu bukan yang memiliki al-mudarris, kan gitu Ibu ya? Ya atau iya? Ya. Iya, Ustaz. Jadi bukan termasuk rangkaian idhofah kata Sa'idun dan Khalidun ini. Wadih Ibu sekalian? Wadih insyaallah. Baik, nastamir. Raqam 15, nomor 15 Ibu sekalian,
ماذا نقرأ؟ عم الطالب غني. Itu Ghani. أحسنتن. عم الطالب غني. Ada yang salah tidak di sini, Ibu? عم الطالب غني. Nggak ada yang salah, Ibu, insyaallah. Tidak ada. Udah. Ada, alhamdulillah. Ammu ini mudhaf, makanya tidak boleh ada al dan tidak tanwin. At-talibi mudhafun ilaih, makanya dia majrur tandanya kasroh. Sedangkan ghaniyun ini khobar, dia tidak termasuk rangkaian idhofah sebelumnya. Makanya dia marfu. Gitu Ibu ya? Ammu talibi ghaniyun. نستمر رقم 16 nomor 16 Ibu sekalian. ماذا نقرأ؟ باب المسجد مفتوح وباب المدرسة مغلق. Babul satu. Pelan-pelan. Babul masjid. مفتوح. Di atau da? Maftuh. Babul masjid. Babul masjid. Di atau da? Masjidi. Ada yang menjawab du? Kalau jujur saja nggak apa-apa, nggak dimarahin Om. Saya kayaknya Ustaz salah ya Ustaz ya. Nggak masalah. Tayyib. Kenapa? Di sini yang betul apa Ibu sekalian? Yang betul seharusnya babul masjid. Masjidi. Kenapa masjidi bukan masjidu atau masjida? Nah, dia sebagai mudhafun ilaih. Karena kedudukannya sebagai mudhafun ilaih yang memiliki pintu kan Ibu ya? Pintunya siapa? Pintunya apa? Pintu masjid kan gitu Ibu ya? Jadi bab ini sebagai mudhaf, lalu al-masjidi sebagai mudhafun ilaih majrur, tandanya kasroh. Bingung tidak Ibu sekalian? Saya kurang teliti Ustaz. Insyaallah. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kan kali ini jadi pelajaran kan namanya. Supaya lebih teliti. Nggak masalah, namanya belajar salah wajar. Baik. Kemudian maftuh apa ya? Betul apa? Haknya, harokat. Maftuhun. Ada yang bilang maftuhu atau maftuhun? Tanwin. Maftuhun. Tidak ada al dan bukan mudhaf. Kan gitu Ibu ya? Kalau tidak ada al dan bukan mudhaf maka tanwin harokat akhirnya maftuhun. Ya seperti tadi rangkaiannya persis. Ammut talibi ghaniyun, babul masjidi maftuhun, ismul mudarrisi sa'idun. Rangkaiannya kan persis Ibu ya? Iya. Wa babul madrasah tu ta atau ti? Ini seperti al-masjidi tadi. Wa babul madrasati mughlaqun. Ahsantunna fatahallahu alaikunna jami'an. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Gitu Ibu ya? Wadah? Oh ya Ibu, kalau misalkan ada yang bingung silakan langsung ditanyakan, nggak masalah. Misalkan maknanya atau rangkaiannya atau harokatnya, silakan langsung ditanyakan, nggak masalah. Gitu Ibu ya? Insyaallah. Nastamir raqam 17 nomor 17. Mada naqra? Khalun. Qalu hamilin faqirun. Khalun atau khalu? Khalun atau khalu? Bukan khalun. Yakin tidak ada yang menjawab khalun? Kenapa khalu? Padahal kenapa kok tidak tanwin? Khalu bukan khalun, padahal tidak ada al. Karena dia sebagai mudhaf. Karena kedudukannya sebagai mudhaf. Mudhaf kan tidak boleh tanwin ya, tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Khalu hamidin. Di atau din? Din. Nah, ini boleh tanwin Ibu sekalian. Mudhafun ilaih. Tidak ada al, boleh tanwin selama dia bukan mamnu' min as-sharf. Khalu hamidin. Tsumma faqirun.
Faqirun gitu ya. Rangkaiannya sama persis. Ismul mudarris Sa'idun, Ammut talibi Ghaniyun, Babul masjidi Maftuhun, Khalu Hamidin Faqirun. Rangkaiannya sama persis kan Ibu ya? Ya Ustaz. Fatahullah alaikunna. نستمر رقم 18. ماذا نقرأ؟ سيارة عباس في الشارع. Abbasin syari'i. Santuna. Sayyaratu atau sayyaratun? Sayyaratu. Tidak tanwin. Mengapa? Karena kedudukannya sebagai mudhaf. Li'annahu mudhaf. Sedangkan Abbas harokat terakhirnya Abbasin. ini seperti tadi, seperti yang nomor sebelumnya Hamidin. Boleh tanwin. Maka sayyaratu Abbasin, begitu Ibu ya? Sayyaratu Abbasin fi syari'u atau a? Yang betul fi syari'i kasroh. Kenapa? Karena sebelumnya ada harful jar. Huruf jar setelahnya harus majrur kan Ibu ya? Selama bisa ditandai kasroh maka tandanya kasroh. Ini harful jar fi. Baik. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Bingung tidak Ibu? Insyaallah. Insyaallah loh. Insyaallah bingung atau insyaallah enggak? Insyaallah kalau diterangin bisa Ustaz, tapi kalau diterangin jadi terang weh. Kalau sudah keluar dari pelajaran lupa lagi Ustaz. Nah, enggak masalah. Kalau kata Imam Bukhari itu apa rahasianya agar selalu ingat tidak lupa? Ya, murajaah, selalu buka kitab, selalu buka buku. Jadi di murajaah dibuka terus catatannya, dicoba baca lagi kan. Ya, ini kenapa kok diingat-ingat tadi penjelasannya apa kan? Kenapa kok tadi katanya tadi apa ya? Kenapa kok harokatnya demikian gitu kan, weh? Iya. Baik. Kalau secara makna, ibu-ibu sekalian bingung tidak? Bingung, Ustaz. Yang mana Om yang bingung? Kok diem aja dari tadi? Suka lupa. Mobilnya Abbas. Mana Om? Sayyaratu Abbasin. Ini Om. Abbas nama orang Om. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Mobil Abbas. Mobilnya Abbas. Abbas ini ada nama orang Indonesia Abbas ada kan Ibu ya? Ada ya. Abbas. Bagaimana Om? Syari'nya Suami saya Abbas. Oh, suami. Masya Allah. Suaminya Bu siapa? Nah, Siapa? Sakinah. Ibu Sakinah, Masya Allah. Oh, itu Anda Pak Abbas ini suaminya Bu Sakinah. Ini nama orang Abbas. Tulisannya seperti itu Ibu ya. Bu Sakinah ini sudah beberapa tahun menikah, bisa kan menulis nama suami dengan bahasa Arab kan? Tulisannya seperti itu. Tulisannya seperti itu, Abbas gitu ya. Lalu fi syari' mana syari'? Jalan raya. Jalan raya. Berarti sayyaratu Abbasin fi syari'i. Nanti dimasukkan Bu Sakinah ya. Kalau saya kalau di pinggir jalan terus. Ada lagi yang bingung nih Ibu sekalian? Ayo jad nastamir. Raqam 19. Mada naqra? Ibnu man anta. Ana benul mudarrisi. Santunna. Ibnu Ibnu man anta. Ibnu man anta. Lalu anab. Itu karena hamzah wasalnya di tengah kan ya, maka tidak terbaca. Jadi anab nul mudarrisu atau sa? Mudarris. Kenapa kasroh? Karena mudhafun ilaihi. Karena kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi. Anak siapa? Anaknya mudarris kan gitu Ibu ya?
Ibnu man Kalau anta? Ana belum der. Naam. Duman anta itu kenapa anta ya Ustadz ya? Mudofnya mudhof ilaih Ustadz. Begini Om. Jadi kata isem, kalau saya bilang kata isem, insya Allah nggak bingung ya. Maksudnya ada isem, ada fi'lun, ada harf kan ya. Fi'lun apa Ustaz? Lupa. Kalau kata harf itu kan huruf Ibu ya. Kalau fi'lun kata kerja, ya kan Ibu ya. Kalau fi'lun kata kerja, kalau isem ya selain itu ya termasuk juga kata benda itu termasuk isem. Itu Ibu ya. Meskipun cakupannya lebih luas dari kata benda. Kata isem itu ada yang mu'rab atau bisa kita katakan mu'rab itu bisa berubah harokat terakhirnya. Bentuk akhirannya itu bisa berubah karena perubahan i'rab. Jadi kalau berubah kedudukannya, berubah juga keadaannya dan berubah tandanya. Itu mu'rab namanya. Tapi ada juga beberapa kata isem yang mabni. Mabni itu bagaimana? Mabni itu tidak bisa berubah bentuk akhirannya. Pasti bentuknya seperti itu, nggak bisa berubah-berubah. Jadi kalau misalkan berubah, kedudukan i'rabnya berubah, hanya keadaannya saja berubah. Tapi bentuknya tidak berubah. Tidak ada tanda i'rabnya. Itu juga seperti man. Man itu kan isem termasuk isem istifham. Tapi man mau kedudukannya sebagai apapun, man ini tetap man, tandanya sukun, ya kan Ibu ya? Ma juga demikian. Aina juga demikian, selalu seperti itu. Demikian juga dengan anta. Anta ini termasuk isem dhamir. Isem dhamir itu apa? Kalau dalam bahasa kita disebutnya kata ganti. Semua dhamir, semua kata ganti itu mabni, tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Tadi terus apa isem domir tidak bisa apa tadi? Isem dhamir atau kata ganti dalam bahasa kita itu termasuk isem yang mabni. Mabni itu tidak bisa berubah bentuk akhirannya. Karena perubahan i'rabnya. Jadi tidak bisa berubah bentuk akhirannya karena faktor i'rab atau karena perubahan kedudukan i'rab. Bingung tidak Ibu? Enggak, Ustaz, insyaallah enggak. Enggak boleh. Nah. Izin bertanya, untuk kedudukannya itu apa saja untuk yang Ibnu man anta? Ibnu man anta. Wah, ini kita belum sampai mubtada dan khabar masalahnya. Mubtada dan khabar insyaallah di bab 6 insyaallah hari ini. Jadi Ibnu man anta, anta ini mubtada yang diakhirkan, lalu Ibnu itu sebagai khabar yang diawalkan. Wa huwa mudhaf, dan ibn sebagai mudhaf, lalu man sebagai mudhafun ilaih fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar, tapi dia mabni kan gitu ya, tidak bisa berubah harokat. Man itu sebagai mudhafun ilaih, ibn sebagai mudhaf, makanya tidak tanwin dan tidak ada al, lalu man itu sebagai mudhafun ilaih fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Dia mabni, tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Anta mubtada. Berarti ini susunan idhofah ya Ustaz, Ibnu man itu? Ibnu man, naam idhofah. Man, kalau dalam jawabannya kita bisa melihat. Ya, ana banul mudarrisi. Kalau kita perhatikan, kata man ini menempati posisi al-mudarris. Ya atau ya? Ya atau ya? Iya. Iya, ibnul mudarris. Jadi man itu menempati posisi al-mudarris. Al-mudarris sebagai apa? Mudhafun ilaih. Man juga sebagai mudhafun ilaih. Ya atau ya? Ada pertanyaan lagi, Bapak sekalian? Halo? Halo? Ada pertanyaan, Ibu? Ustaz. Tidak ya. Astamir raqam 20, nomor 20 Ibu sekalian, madza naqra? Ainal kalbu wa tahta sayyarati. Ahsantun.
Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Tahta, ini kita katakan kemarin ini termasuk keterangan tempat kan ya, dzaraf. Dia bukan termasuk harful jar, bukan termasuk harful jar, tapi ism dzaraf, keterangan tempat. Dan dia selalu sebagai mudhaf. Makanya kata berikutnya selalu majrur, tandanya kasrah karena sebagai mudhafun ilaih. Gitu ya, Bapak ya? Makanya as-sayyarati sebagai mudhafun ilaih. Ila huna hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian dari PR ini, mungkin tentang maknanya, rangkaiannya, atau harokatnya. Naam, tafadhali. Kalau yang nomor 8 nggak apa-apa Ustaz, balik lagi kemarin nggak apa-apa ya Ustaz. Naam, nggak masalah. Nomor 7 Ibnu Amari. Kok Amari ya Ustaz? Amarin. Oh Amarin. Amarin itu kan kasrohnya double, ya? Iya berarti saya. Nah, itu. Nah, itu di layar itu double kasrohnya. Wa banu Yasirin, ini. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Afwan Tat, mau nanya yang 13 itu Tat. Naam. Bagaimana, Om? Itu kedudukannya gimana? Sebagai mudhaf ilaih gitu. Kata yang mana, Om? Bintu Hamidin. Betul, ini rangkaian idhofah. Bintu Hamidin ini rangkaian idhofah. Bintu sebagai mudhaf, makanya tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Ya kan, Om ya? Sedangkan Hamidin mudhafun ilaih majrur, tandanya kasroh. Itu, Om ya? Bingung tidak, Om? Fil madrasati ini jar dan majrur. Jadi al madrasati ini majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Ya kan, Om ya? Al madrasati harokatnya kasroh. Ini tanda jar. Dia majrur karena ada fi sebelumnya. Sedangkan kedudukannya fil madrasati sebagai apa atau bint. Ini kita belum sampai di pembahasan jumlah ismiyah atau mubtada dan khabar. Baru di bab 6 insyaallah hari ini kita baru mau masuk ke sana. Gitu. Yang selanjutnya juga gitu ya, Dok. Sama persis. Wah, ini kayaknya sering ketemu Pak Dokter ini bulis. Nggak masalah, fatahullah alaik. Kalau dokter mengobati fisik, Om. Kalau saya tugasnya mengobati hati. Wa bintu Muhammadin itu juga, Om. Bintu sebagai mudhaf, Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Gitu, Om ya. Fil jami'ati itu harful jar dan ism majrur. Syukran Tat. Jazakallah khair. Jazakallah khairan katsiran. Ada lagi pertanyaan Ibu? Nah, yujad? Tidak ada pertanyaan? Iftahullah alaikunna. Nastamir. Kalau tidak ada pertanyaan betul-betul maka kita akan lanjut. Atau mungkin Ibu ada pertanyaan yang penting terkait bab 5 lah. Nggak masalah, yang mana saja. Sebelum kita lanjutkan ke bab 6. Ada pertanyaan terkait bab 5? Ayo, Jad. Tidak ada, Ibu? Apa nih Ustaz, izin bertanya? Silakan, tafadhol. Bab 5 halaman 49 yang percakapan Sa'id. Di sini Al-Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Kenapa hadanya di belakang ya, Ustaz? Begini, ketika kita nanti akan mempelajari rangkaian mubtada dan khobar dan setelah mendalaminya, kalau di bab 6 nanti rangkaian dasarnya saja. Tapi nanti di beberapa semester ke depan itu kita akan dijelaskan bahwasanya mubtada dan khobar itu boleh urutannya dibalik, boleh diawalkan, boleh diakhirkan. Misalnya kalau misalkan ahadza kitabu Muhammadin, boleh tidak? Sebenarnya boleh saja. Boleh. Sama, maknanya sama. Kitabu Muhammadin hadza atau ahadza kitabu Muhammadin sama.
Tapi mungkin untuk rangkaian yang lebih bagus, ya, lebih enak didengar juga dibalik seperti ini. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Kalau hadza kitabu Muhammadin ini terlalu mainstream, terlalu gampang. Nah, gitu. Astagfirullah. Ada lagi pertanyaan? Halo? Ada lagi pertanyaan, Ibu? Ayo, Apa Tat yang nomor 14 Tat? 14 yang tadi Om ya? Ismu itu sebagai mudhof ya? Apa Betul, itu? ism sebagai mudhof. Betul, ism sebagai mudhof kan yang dimiliki Om ya. Ini menunjukkan kepemilikan Om ya. Ismul mudarrisi, namanya siapa? Namanya al-mudarris kan gitu Om ya? Oh, ini mudhof ya. Naam, ism sebagai mudhof, al-mudarrisi mudhofun ilaih. Sedangkan Sa'idun, kata Sa'idun itu sudah tidak termasuk rangkaian idhofah. Ya kan Ibu ya? Bukan mudarrisnya Sa'id kan di sini kan ya? Oh, bukan termasuk ya? Bukan rangkaian idhofah kan? Masa dikatakan di sini ismul mudarrisi Sa'idun, namanya gurunya Sa'id kan tidak ya? Tapi namanya Pak Guru adalah Sa'id. Kan kalau mudhof nggak boleh ada al. Di sana al-mudarris, ya kan Om ya? Berarti Sa'idun ini bukan mudhofun ilaih. Tapi dia khobar. Khobar, tidak ada yang faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Ya khobar. Nanti akan kita pelajari di bab 6 insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Naam, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ada lagi Ibu-ibu sekalian? La yujad. Kalau tidak ada pertanyaan betul-betul di bab 5, maka kita lanjutkan. Nastamir ila darsis sadisa asyar. Nastamir ila darsis sadis. Keseringan ngomong belasan. Baik. Ad-darsus sadis, mada sanadrusu fi darsis sadis? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-6, Ibu-ibu sekalian? Setidaknya di sana ada khamsatu mabahith, ada 5 poin pembahasan. Ada 5. Apa saja 5 itu? Al-mabahathul awal, pembahasan pertama tentang al-mudzakkar wal muannas. Al-mudzakkar wal muannas. Apa ini al-mudzakkar wal muannas? Ini pengelompokan ism, pengelompokan kata ism berdasarkan gendernya. Ada mudzakkar, ada muannas. Berikutnya al-mabahatsu tsani. Al-mabahatsu tsani, pembahasan kedua tentang hadhihi. Kalau di ad-darsul awal, di bab pertama kemarin kita mengenal hadza, ya kan Ibu ya? Iya. Hadza, sedangkan di sini kita akan membahas tentang hadhihi. Sama-sama ism isyarah, sama-sama untuk mufrad, sama-sama untuk qarib. Hanya saja kalau hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Tsumma al-mabhatsu tsalits, pembahasan ketiga kita akan dikenalkan dengan rangkaian al-jumlah al-ismiyah. Ini yang saya singgung-singgung tadi pada PR tadi, rangkaian jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Ada mubtada, ada khobar. Begitu ya, Bapak? Tsumma al-mabhatsu rabi', pembahasan keempat tentang harful jar li. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah dikenalkan beberapa huruf jar, di sini akan ditambahkan yaitu li. Tsumma al-mabahats al-akhir, pembahasan terakhir tentang istifham liman. Jadi kita ditambahkan kata tanya. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar kata tanya beberapa, maka di sini kita ditambahkan satu lagi yaitu liman. Mubasyarah ila al-mabhatsil awal. Kita langsung ke pembahasan pertama. Yaitu tentang mudzakkar dan muannas. Jadi ini sebenarnya terkait dengan pembagian kata ism, pembagian kata ism berdasarkan gendernya. Jadi kalau di dalam bahasa kita, itu sebenarnya pembagian gender itu hanya berlaku pada makhluk hidup kan Ibu-ibu ya? Ya atau iya? Kalau dalam bahasa kita, pembagian gender itu hanya ada pada makhluk hidup. Tapi berbeda dengan bahasa Arab.
Di dalam bahasa Arab, pembagian gender itu berlaku untuk semua ism, baik yang berakal maupun tidak berakal, baik hidup maupun benda mati. Begitu Ibu ya? Wadih sampai di sini? Hati Ustaz. Jadi pembagian gender itu dalam bahasa Arab semuanya berlaku untuk semuanya, baik makhluk hidup maupun benda mati, baik berakal maupun tidak berakal, semuanya. Untuk di sana terbagi menjadi dua, ibu-ibu sekalian. Pembagian jenis di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, jenis ism. Berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu al-mudzakkar dan al-mu'annas. Al-mudzakkar dan al-mu'annas. Al-mudzakkar tahu ibu-ibu tulisannya? Halo? Tahu kan ibu? Tahu. Al-mudzakkar tulisannya ya al-mudzakkar. Al-mudzakkar. Al-mudzakkar gitu ya, Bu? Al-mudzakkar dan ada al-muannas. Al-mudzakkar itu apa Ibu sekalian? Laki-laki. Ahsantuna. Mudzakkar itu bisa lah kita katakan laki-laki atau maskulin atau ya sejenisnya gitu ya. Laki-laki atau maskulin gitu. Sedangkan muannas itu lawannya, berarti perempuan atau feminim gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Laki-laki, perempuan. Mudzakkar, muannas. Kalau mudzakkar, kalau kita katakan mudzakkar berarti ini kelompok laki-laki atau maskulin gitu ya. Kalau muannas berarti perempuan atau feminim. Dan ini berlaku, pembagian ini berlaku untuk semuanya seperti kita sebutkan tadi. Untuk semua ism, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati, baik berakal maupun tidak berakal. Begitu Ibu ya? Wadih? Insyaallah, Pak. Assalamualaikum. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mungkin bertanya. Lalu bagaimana kita membedakan antara ism mudzakkar dan muannas? Bagaimana kita tahu suatu ism itu ism mudzakkar atau ism muannas? Kalau muannas ada tak marbutohnya. Kalau muannas ada tak marbutohnya. Naam, itu salah satu ciri-ciri. Salah satu ciri-ciri apa? Tapi apakah setiap ism muannas harus diakhiri tak marbutoh? Kan enggak juga kan Ibu ya? Iya. Enggak juga. Misalkan ummun ada tak marbutohnya tidak? Ummun. Kan enggak, ya? Ukhtun, bintun. Tidak ada tak marbutohnya. Tayyib. Tapi bagaimana kita membedakannya? Kita lihat di sini nanti. Ini mana saja kata yang bagaimana saja yang termasuk ism muannas. Gitu loh ya. Di sini kita akan membahas ism muannasnya. Nah, kenapa kok ism muannasnya saja tidak mudzakkar? Nanti kita dari pembahasan ism muannas ini kita bisa pahami yang penting yang bukan termasuk muannas berarti mudzakkar. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Tayyib. Ism muannas itu yang bagaimana saja? Ism muannas itu yang bagaimana saja? Misal di sana ada beberapa contoh. Karena ba'di Fatimatu. Marratan ukhra Fatimatu. Thumma Maryamu. Baik. Kalau kita perhatikan kelompok kata yang pertama ini, dua kata yang pertama ini termasuk ism muannas. Kenapa? Karena apa? Nama perempuan. Karena memang nama muannas. Ya kan Ibu ya? Nama perempuan. Fatimah, insya Allah nggak ada kan Ibu ya? Nama Fatimah itu laki-laki. Enggak, Fatimah ternyata berbewokan gitu. Kan nggak ada. Jadi Fatimah dan Maryam ini dikelompokkan sebagai muannas karena ini memang nama muannas atau nama perempuan.
Gitu Ibu ya. Jadi setiap nama perempuan itu termasuk ism muannats. Wadih? Nah, jadi setiap nama muannas termasuk ism muannas. Setiap nama perempuan, setiap nama perempuan termasuk ism muannas. Baik. Berikutnya, karirna ba'di. Ummun. Umun. Umun. Thumma bintun. Bintun. Ma makna ummun? Ibu. Ibu. Thumma bintun. Ma makna? Anak perempuan. Anak perempuan. Untuk kelompok kata yang kedua ini, dua kata ini kira-kira kenapa kok termasuk ism muannas? Karena ibu adalah Muannas. Ibu ketegangan perempuan. Ini memang dari sononya. Ini memang sebutan untuk perempuan gitu kan ya? Sebutan untuk muannas. Ya atau iya? Namanya ummun itu pasti muannas, bintun pasti muannas, ya kan Ibu ya? Jadi kalau sebutan atau profesi untuk muannas itu berarti termasuk ism muannas. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Ummun, ini ummun nggak mungkin laki-laki kan gitu. Meskipun tidak ada tak marbuthahnya di belakangnya, nggak mungkin laki-laki. Bintun juga namanya. Berarti ini sebutan untuk muannas atau profesi untuk muannas itu termasuk ism muannas. Baik, ba'da karirna ba'di salihatun. Marratan ukhra salihatun. Salihatun. Thumma haidun. Haidun. Marratan ukhra haidun. Ma makna salihah? Muannas. Wanita salihah. Haidun ma makna? Muannas. Anak perempuan yang baik, yang soleh. Salihah itu tidak harus anak, yang penting wanita dewasa pun kalau baik itu dinamakan salihah gitu ya. Salihah. Tayyib. Salihah. Kalau salihah nama temannya Ibu mungkin. Salihah. Berikutnya haidun. Ma mana haidun? Wanita yang sedang haid kan gitu Ibu ya? Haidun. Haidun itu perempuan atau wanita yang sedang haid. Disebutnya haidun. Kalau haidah itu haidnya ya. Masa haidnya. Kalau haidun itu wanita yang sedang haid. Baik. Untuk kelompok kata yang ketiga ini, dua kata ini kenapa kira-kira kok dikelompokkan sebagai ism muannas? Karena hanya wanita yang haid. Ini sifat Ibu-ibu sekalian. Jadi sifat yang khusus untuk wanita, jadi sifat-sifat yang khusus untuk muannas itu juga termasuk ism muannas. Gitu Ibu ya? Wadih? Jadi yang pertama tadi nama muannas itu termasuk ism muannas. Lalu sebutan atau profesi untuk muannas itu termasuk ism muannas juga. Lalu sifat yang khusus untuk muannas maka itu juga termasuk ism muannas. Wadih? Jadi ini kita sudah dapat 3. Jadi ini tidak harus diakhiri tak marbuthah, ya kan Ibu ya? Iya. Di sana ada maryamu, tidak ada tak marbuthahnya. Ummun, bintun, haidun, tidak ada tak marbuthahnya. Tidak harus disyaratkan diakhiri tak marbuthah. Baik. Tapi secara umum 3 kelompok ini bisa dikatakan sebagai al-asma al-khassah bil inas atau juga sebagai al-muannas al-haqiqi. Al-muannas haqiqi itu bagaimana? Yang memang hakikatnya muannas, ya kan Ibu ya? Atau mungkin istilah lain juga ada yang mengatakan dalam nahwu itu kullu ma talidu au tabiid. Kullu ma talidu au tabiidu. Setiap yang melahirkan atau bertelur. Setiap yang melahirkan atau bertelur itu berarti dikelompokkan al-muannas al-haqiqi. Muannas yang memang hakikatnya muannas. Gitu ya, Bu ya? Wadih?
Baik. Ada pertanyaan sampai di sini Ibu-ibu? Ini jadi semuanya ini al-mu'annas al-haqiqi. Kelompok ini. Baik nama mu'annas, sebutan atau profesi untuk mu'annas, kemudian sifat yang khusus untuk mu'annas, ini semuanya al-mu'annas al-haqiqi. Atau juga ada yang menyebutnya kullu ma talidu aw tabyid, setiap yang bisa melahirkan atau bertelur. Ada pertanyaan? Tayujad? Apakah hanya terbatas ini saja ism mu'annas? Tidak, jawabannya. Ya kan Ibu ya? Masih ada lagi di bawahnya di bukunya Ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya yang termasuk ism mu'annas, misalnya di sana karirna ba'di. Sa'atun. Sa'atun. Sayyaratun. Sayyaratun dulu ya. Karirna ba'di. Sayyaratun. Sayyaratun. Thumma sa'atun. Sa'atun. Ma ma'na sayyarah? Mobil. Mobil. Ma ma'na sa'ah? Waktu. Jam. Jam. Ini dua kata ini, baik sayyarah maupun sa'ah, ini termasuk ism mu'annas. Kira-kira kenapa kedua kata ini termasuk ism mu'annas? Ada pakai Berakhir dengan tak marbutoh. Karena diakhiri ta al-marbutoh. Tak marbutoh itu yang bagaimana Ibu-ibu sekalian? Yang bunder. Yang bunder. Yang bunder yang ada lubangnya itu Baik yang bulat berdiri sendiri seperti kata sayyarah maupun yang bersambung seperti kata sa'ah. Gitu Ibu ya? Nah, itu tak marbutah. Marbut itu dari kata robato, yarbitu. Itu maknanya mengikat. Marbut itu yang terikat. Itu kan terikat gitu ya. Jadi antara ujung ke ujung itu terikat seperti nyambung gitu. Jadi ada lubang di tengahnya. Berbeda dengan tak maftuhah, tak yang terbuka. Kalau bintun itu kan taknya terbuka kan Ibu ya? Bukan marbutah tapi maftuhah. Baik, kata sayyarah dan sa'ah ini dikelompokkan sebagai ism mu'annas karena diakhiri tak marbutah. Jadi ini adalah salah satu ciri. Ada tak marbutah di akhir ism, ini merupakan salah satu ciri bahwasanya ism tersebut adalah ism mu'annas. Gitu Ibu ya? Wadih? Halo? Baik. Meskipun mungkin nanti di beberapa pembahasan ke depan, di beberapa bab ke depan kita akan diberitahukan juga, dikenalkan juga ternyata nama orang laki-laki, nama laki-laki itu juga ada yang diakhiri tak marbutah. Tapi kalau misalkan nama laki-laki diakhiri tak marbutah, itu orangnya tetap mudzakkar Ibu ya. Orangnya tetap mudzakkar meskipun secara lafaz namanya muannas diakhiri tak marbutah, tapi tetap itu kalau memang untuk laki-laki tetap secara makna mudzakkar. Begitu Ibu ya? Wadih? Itu mungkin pengecualian. Tapi secara umum kalau diakhiri tak marbutah itu biasanya muannas. Begitu Ibu ya? Wadih? Baik. Ada lagi tidak selain ini? Masih ada. Di sana ada beberapa contoh. Karirna ba'di. Yadun. Yadun. Marratan ukhra. Yadun. Yadun. Ma ma'na yad? Tangan. Tangan. Thumma ainun. Ainun. Marratan ukhra. Ainun. Ainun. Ma ma'na ain? Mata. Ahsantuna. Thumma qidrun. Marratan ukhra. Qidrun. Qidr. Jangan sampai terbalik. Jangan qirdun. Kalau qirdun itu monyet. Kalau qidrun, ma ma'na qidrun? Panci. Ahsantuna. Thumma syamsun. Syamsun. Marratan ukhra. Syamsun. Syamsun. Ma ma'na syams? Matahari. Matahari. Ahsantuna. Ini baris yang terakhir ini termasuk ism mu'annas juga. Tapi kira-kira kenapa kok dikelompokkan sebagai ism mu'annas? Ini sebenarnya dibagi menjadi dua Ibu sekalian. Dari yadun dan ainun sendiri, lalu qidrun dan samsun sendiri. Gitu Ibu ya. Yadun dan ainun, kira-kira yadun dan ainun ini termasuk ism mu'annas kenapa Ibu sekalian?
Artinya apa tadi Ustaz? Anggota tubuh. Yadun dan ainun ini kenapa termasuk sebagai ism mu'annas? Karena dia apa Ibu? Anggota Tadi tubuh yang berpasangan. anggota tubuh yang berpasangan. Tidak semua anggota tubuh itu ism mu'annas. Misalkan ra'sun hanya satu kepala. Ra'sun, lalu sadrun, jismun. Anggota tubuh yang berpasangan, itu termasuk ism mu'annas. Yadun, ainun, udunun, kemudian rijlun, itu semuanya berpasangan kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Anggota tubuh yang berpasangan itu termasuk ism mu'annas. Boleh? Masya Allah. Sedangkan qidrun dan syamsun ini kenapa? Qidrun, panci. Tidak ada tak marfuthahnya. Tidak bisa melahirkan, tidak bisa bertelur. Syamsun juga demikian. Syamsun. Ini tidak ada tak marfuthahnya. Bukan mu'annas hakiki juga, tidak bisa melahirkan dan bertelur. Kalau syamsun bisa melahirkan atau bertelur kan repot. Baik. Pakai wanita. Masa Om? Qidrun, syamsun. Syamsun masa dipakai, dibawa kemana-mana. Buat masak perempuan. Buat masak perempuan. Emang laki-laki nggak boleh masak kok. Iya banyak. Chef itu kebanyakan laki-laki emang. Jadi begini Ibu. Qidrun dan syamsun ini termasuk ism mu'annas karena berdasarkan sama'i. Sama'i itu bagaimana? Sama'i itu kita tahu bahwasanya kata ini mu'annas. Sama'i itu dari kata sami'a yasma'u. Apa makna sami'a yasma'u? Mendengar. Baik. Ini kita tahu kalau qidrun dan syamsun ini termasuk ism mu'annas berdasarkan sama'i. Maksudnya apa berdasarkan sama'i? Berdasarkan kita mendengar dari orang Arab. Orang Arab menganggapnya sebagai mu'annas, maka kita mengikutinya. Itu mu'annas. Gitu Ibu ya? Meskipun tidak ada tak marbuthahnya, meskipun tidak bisa bertelur atau melahirkan. Ini qidrun, orang Arab menganggapnya sebagai mu'annas, maka kita ikuti. Itu mu'annas. Syamsun juga demikian. Ada juga beberapa kata yang lain, misalkan bi'run itu sumur. Bi'run itu juga semua mu'annas. Dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Tapi jangan khawatir Ibu-ibu sekalian, yang sama'i seperti ini tidak banyak. Gitu Ibu ya? Yang sama'i itu tidak banyak. Jangan khawatir, insya Allah dengan berjalannya waktu, nanti sedikit demi sedikit kita akan tahu, oh ini mu'annas secara sama'i. Meskipun tidak ada tak marbuthahnya di akhirnya atau tidak menunjukkan mu'annas hakiki. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksudnya di sini? Kenapa kok qidrun dan syamsun ini termasuk mu'annas? Ya, Ustaz. Berdasarkan orang Arab. Jadi berdasarkan sama'i. Kita mendengar dari orang Arab menganggapnya sebagai mu'annas, maka kita ikuti. Begitu Ibu ya? Assalamualaikum. Atau mungkin juga kelompok yang terakhir ini, baik yadun, ainun, qidrun, syamsun, ini bisa dikatakan sebagai al-mu'annas al-ma'nawi. Secara makna saja mu'annas. Ya, kan aslinya dia tidak mu'annas kan Ibu ya? Tidak bisa bertelur, tidak bisa melahirkan. Tapi secara umum juga yang dua kelompok terakhir ini dari sayyarah, sa'ah, yadun, ainun, qidrun dan syamsun ini ada juga yang menyebutkan dengan istilah al-mu'annas al-majazi. Al-mu'annas al-majazi. Secara majas dia dianggap mu'annas. Kalau tiga kelompok yang atas tadi disebutnya al-mu'annas al-haqiqi kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Al-mu'annas al-haqiqi, yang atas ini al-mu'annas al-haqiqi. Memang secara hakikat dia mu'annas. Bisa bertelur, bisa melahirkan kan gitu Ibu ya? Tapi kalau yang bagian bawah ini dikelompokkan sebagai mu'annas sebagai majas gitu ya. Makanya disebutnya al-mu'annas al-majazi. Wadih? Insya Allah. Baik.
Berarti kita tahu sekarang Ibu ya, yang termasuk mu'annas itu apa saja. Yang pertama, setiap nama mu'annas atau setiap nama perempuan, itu berarti ism mu'annas. Lalu sebutan atau profesi untuk mu'annas atau perempuan itu berarti termasuk juga ism mu'annas. Lalu sifat untuk mu'annas, sifat untuk perempuan berarti juga mu'annas. Kemudian yang diakhiri tak marbutah, kemudian anggota tubuh yang berpasangan, dan yang berdasarkan sama'i. Gitu Ibu ya? Wadih sampai di sini? Hal min soal? Ada pertanyaan? Apa maksudnya mu'anas majasi itu yang gimana, Tat? Mu'anas majazi itu lawan dari mu'anas haqiqi. Kalau mu'anas haqiqi tadi, kullu ma talidu au tabid. Setiap yang bisa melahirkan atau bertelur, itu mu'anas haqiqi. Memang hakikatnya mu'anas. Kalau mu'anas majazi, itu sebenarnya bukan aslinya mu'annas, maksudnya itu bukan aslinya tidak bisa bertelur atau tidak bisa melahirkan, kan gitu ya. Sayyarah sa'ah, sayyarah sa'ah tidak bisa melahirkan, tidak bisa bertelur, ya kan, Mak? Yadun ainun qidrun syamsun tidak bisa melahirkan, tidak bisa bertelur. Tapi dianggap mu'annas secara majaz, mu'annas majazi. Gitu Ibu ya? Pakai za ya, Tat, majazi. Naam, majaziyun. Jimnya panjang, majaziyun. Baik. Jadi ini isem-isem yang termasuk isem mu'annas. Kalau mudzakkar bagaimana? Ya, yang tidak termasuk di sini berarti isem mudzakkar, kan gitu ya? Berarti lawannya. Kalau nama mudzakkar berarti mudzakkar, sebutan untuk mudzakkar berarti mudzakkar, sifat untuk mudzakkar berarti mudzakkar juga. Lalu yang tidak diakhiri tak marbutah kebanyakan mudzakkar gitu. Lalu anggota tubuh yang tidak berpasangan mudzakkar kebanyakan. Kemudian yang bukan termasuk mu'annas yang berdasarkan sama'i berarti pasti mudzakkar. Gitu Ibu ya? Wadih? Insyaallah. Ya, fatahlah alaikum jami'an. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hadhihi. Kita tadi sampaikan di awal, kita di ad-darsul awal, di pertemuan atau di pelajaran pertama, kita mengenal hadza. Ma makna hadza? Ini. Untuk laki-laki. Wa ma makna hadhihi? Ini untuk perempuan. Baik, hadza dan hadhihi secara makna kalau di dalam bahasa kita sama, ini gitu ya. Hanya saja kalau dalam bahasa Arab ada perbedaannya. Perbedaannya adalah penggunaannya. Penggunaannya bagaimana Ibu? Kalau hadza untuk laki-laki. Mudzakkar, ahsantuna. Hadza untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi Untuk mu'annas. ahsantuna lil muannas. Hadza lil mudzakkar, kemudian hadhihi lil muannas. Insyaallah tidak bingung Ibu ya? Wadih? Sama-sama ism isyarah, sama-sama ism isyarah, itu kata tunjuk, sama-sama lil mufrad untuk menunjuk kata tunggal, tapi hadhihi ini untuk muannas. Ini qaribnya sama-sama untuk qarib. Misal di sana. Karena ba'di. Hadhihi Fatimatu. Hadhihi Fatimatu. Ma ma'na hadhihi Fatimatu? Ini adalah Fatimah. Ini adalah Fatimah. Ahsantunna. Kenapa di sini pakainya hadhihi tidak pakai hadza? Karena Fatimah itu mu'annas. Karena yang ditunjuk mu'annas. Fatimah ini termasuk isim mu'annas kan Ibu ya? Ini nama mu'annas itu semua pasti mu'annas. Makanya di sana isim isyarahnya pakainya hadhihi, bukan hadza. Kalau kita pakai hadza, maka tidak tepat. Jadi hadhihi ini sebagai isim isyarah, kata tunjuk. Sedangkan Fatimah ini al-musyar ilaih yang ditunjuk. Dan ini contoh penerapan isim isyarah hadhihi untuk isim aqil, kata yang berakal. Seperti hadza kemarin, hadza itu kan bisa digunakan atau bisa diterapkan untuk aqil dan ghairu aqil kan Ibu ya? Baik yang berakal atau tidak berakal. Hadhihi juga demikian, bisa untuk aqil dan ghairu aqil. Di sini yang contoh yang pertama ini contoh penerapan hadhihi
pada ism aqil yang berakal. Baik, nggak bingung kan Ibu ya? Insya Allah enggak, Ustaz. Allah tidak. Berikutnya, contoh berikutnya, naqra karirna ba'di. Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Ma ma'na hadhihi sa'atun? Ini adalah Ini adalah jam. Ini adalah sebuah jam. Ahsantunna. Kalau misalnya saya bilang hadza sa'atun, betul atau salah? salah. 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 Kenapa salah? Padahal secara makna dalam bahasa kita sama. Hadza dan Ada hadhi. nomor butonya Ustaz. Karena sa'ah yang ditunjuk ini adalah mu'annas. Sedangkan ism isyarah untuk mu'annas pakainya hadhihi, bukan hadza. Kan gitu Ibu ya? Kalau hadza hanya untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi untuk mu'annas. Nah, hadhihi itu ism isyarah, sedangkan sa'ah ini contoh penerapan ism isyarah hadhihi pada ism ghairu aqil. Ini ghairu aqil kan ya? Sa'ah aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Tidak berakal. Jadi harus hadhihi sa'atun, tidak boleh hadza sa'atun. Insyaallah mudah Ibu ya? Insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Nanti insyaallah. Hal min soal? La yujad. Nastamir. Kita lanjutkan. Naftah as-safhah ba'daha. Kita buka halaman berikutnya Ibu sekalian. Silahkan dibuka. Iftahna. Hal fatahtunna? Sudah dibuka Ibu? Na'am fatahna. Na'am fatahna. Ahsan. Baik, di halaman berikutnya ini kita akan dikenalkan dan dijelaskan tentang al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Apa makna al-jumlah Ibu sekalian? Al-jumlah maknanya susunan kalimat. Gitu Ibu ya, susunan kalimat. Kalau kata apa kemarin bahasa Arabnya kata? Kalimatun, kalimatun itu maknanya dalam bahasa kita kata gitu ya. Kalimatun kalau dalam bahasa kita bermakna kata. Tapi kalau susunan kalimat di dalam bahasa kita susunan kalimat, maka dalam bahasa Arab disebutnya jumlah gitu ya. Jumlatun atau al-jumlatu. Gitu Ibu ya, wadih? Wadih insyaallah. Nah, kalau dulu kita membicarakan pembagian kata ada 3, ada harfun, ada fi'lun, ada ism. Tapi kalau susunan kalimat, rangkaian susunan kalimat sempurna. Rangkaian susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu hanya ada 2 Ibu sekalian. Rangkaian susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab hanya ada 2 macam. Apa dan apa? Halo? Ada yang pernah belajar sampai di sana? Mubtada dan khabar. Bagaimana? Mubtada dan khabar. Bukan, ini jenis-jenis susunan kalimat. Susunan kalimat. Susunan kalimat sempurna. Jadi susunan kalimat sempurna. Susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada 2 macam. Yaitu al-jumlah al-ismiyah. Ini pertama, al-jumlah al-ismiyah akan kita bahas ini. Dan ada juga al-jumlah al-fi'liyah. Insya Allah akan kita pelajari di semester 3. Semoga Allah memberikan kemudahan. Yang kedua apa Ustaz? Al-jumlah al-fi'liyah. Al-fi'li. Al-fi'liyah. Fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah. Al-fi'liyah gimana tulisannya? Ya al-fi'liyah gitu. Al-fi'liyah. Ya Ustaz. Nah, tulisannya seperti itu. Al-jumlatul fi'liyah, al-fi'liyah. Kenapa? Mungkin sekilas saja Ibu ya, sebelum kita bahas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu disebut ismiyah dari kata ism.
Gitu Ibu ya. Ism itu apa, Om? Ya kata ism kan Ibu ya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah disebut ismiyah karena diawali ism. Karena apa Ibu? Sedangkan jumlah fi'aliyah disebut fi'aliyah karena diawali fi'lun. Gitu Ibu ya. Mudahnya seperti itu. Gitu Ibu ya. Ya Ustaz. Jumlah ismiyah dinamakan ismiyah karena diawali ism, sedangkan jumlah fi'aliyah dinamakan fi'aliyah karena diawali fi'lun. Sedangkan di sini kita hanya akan fokus untuk jumlah ismiyah terlebih dahulu. Jumlah fi'aliyah insya Allah akan kita pelajari di semester 3. Insya Allah ada gambaran ya. Ini kita membahas jumlah ini, jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah. Ya, Ini susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu hanya ada dua itu Ibu. Hanya ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Sedangkan yang lain-lain kalau ada rangkaian, misalkan kemarin ada al-jar wal majrur, ada huruf jar, lalu ism majrur setelahnya. Lalu ada rangkaian idhofah, ada mudhof dan mudhof ilaih. Lalu nanti setelahnya lagi insya Allah kita akan dikenalkan an-na'ut wal man'ut. Lalu juga ada badal juga. Tapi itu semuanya selain jumlah ismiyah dan fi'aliyah itu bukan susunan kalimat sempurna. Gitu ya, Bu ya? Yang merupakan susunan kalimat sempurna itu hanya al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'aliyah. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Baik. Lalu di sana ada keterangan al-jumlah al-ismiyah tatakawwanu min kalimataini. Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata. Ini rumus dasar, rangkaian dasar. Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata atau dua bagian. Gitu Bu ya? Tufidani ma'nan taman mufidan. Yang dua kata tersebut atau dua bagian tersebut memberikan makna sempurna. Jadi bisa difahami dengan sempurna. Makanya disebut jumlah mufidah. Jumlah mufidah kalau dalam bahasa kita ya kalimat sempurna, gitu ya. Jumlatun mufidatun. Jadi kan ada dalam kurungan Ibu ya, jumlah mufidah. Iya dan Jumlatun mufidatun itu kalau dalam bahasa kita kalimat sempurna. Jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari dua bagian yang memberikan makna sempurna, bisa difahami dengan sempurna. Begitu ya, Bu ya? Ya Ustaz. Bingung tidak sampai di sini, Ibu? Tidak, Om, insya Allah. Nah, kita coba lihat contoh di sana. Kadurna ba'di. Al-babu mughlaqun. Marratan ukhra. Al-babu mughlaqun. Ma ma'na al-babu mughlaqun? Tertutup. Pintu itu tertutup. Ahsantunna. Ini adalah contoh rangkaian jumlah ismiyah, Ibu-ibu sekalian. Pintu itu tertutup. Sudah bisa difahami secara sempurna kan, Ibu ya? Pintu itu tertutup, selesai. Ini adalah jumlah ismiyah. Dia termasuk jumlah mufidah atau susunan kalimat sempurna. Dia terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu al-babu disebut dengan istilahnya mubtada. Apa Ibu? Mubtada. Ini mubtada. Ini bagian pertama dari jumlah ismiyah. Disebutnya kedudukannya mubtada. Begitu Ibu ya? Mubtada itu sebenarnya kalau dilihat dari akar katanya dari bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u itu artinya memulai. Dinamakan mubtada karena biasanya letaknya di awal untuk memulai susunan kalimat. Begitu Ibu ya? Wadih? Ya, ini mubtada. Jadi bagian yang pertama disebut apa Ibu? Mubtada. Sedangkan bagian kedua di sini contohnya mughlaqun. Mughlaqun ini kedudukannya sebagai khobar. Apa Ibu? Khobar.
khobar. Gitu Ibu ya. Nah, bagian pertama disebut mubtada dan bagian kedua disebut khobar. Wadah sampai di sini Ibu sekalian? Insyaallah. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Berikutnya, lalu apa saja ketentuan masing-masing, ketentuan mubtada dan ketentuan khobar? Kira-kira apa Ibu? Kita fokus ke mubtadanya dulu, al-babu. Al-babu, kira-kira ketentuan mubtada itu harus bagaimana? Katanya muzakkar isimnya. Muzakkar. Sebenarnya tidak harus mudzakkar, itu nanti kaitannya dengan khobar. Tapi kalau untuk mubtada sendiri, itu ketentuannya tidak banyak. Dia harus berupa ism dan ma'rifah. Gitu, Bapak? Jadi tidak boleh mubtada itu berupa harfun atau berupa fi'lun, itu tidak boleh. Gitu, Bapak? Wadih? Bingung tidak maksud saya? Halo? Insya Allah, Kak. Insya Allah, Kak. Jadi mubtada itu harus berupa ism dan ma'rifah. Ism ma'rifah. Harus ma'rifah itu, ya. Ma'rifah dengan macam-macamnya. Ma'rifah boleh ma'rifah karena ada al. Misalnya kalau di sini contohnya kan ada al kan, ya. Al-babu ini ma'rifah karena ada al. Atau mungkin ma'rifah karena nama orang semua ism alam atau semua nama orang itu ma'rifah kan Ibu ya? Maka nama orang boleh diletakkan kedudukannya sebagai mubtada atau juga dhamir. Semua kata ganti itu ma'rifah, maka bisa juga digunakan sebagai mubtada atau juga ism isyarah, kata tunjuk. Semua kata tunjuk itu ma'rifah Ibu sekalian. Semua kata tunjuk hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu semuanya ma'rifah, maka bisa digunakan sebagai mubtada juga. Itu Ibu ya, wadih. Jadi ketentuan mubtada itu apa Ibu? Harus isim ma'rifah. Harus ism ma'rifah, gitu Ibu ya. Isimnya harus ma'rifah, harus ism, tidak boleh fi'lun, tidak boleh harfun, harus ism dan ism tersebut harus ma'rifah. Gitu Ibu ya, wadih. Ini kaidah dasar. Jadi dasarnya seperti ini. Meskipun nanti pada saatnya, insya Allah mungkin di semester 6, insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti kita akan dijelaskan di sana beberapa pengecualian. Terkadang mubtada itu boleh nakiroh dalam beberapa kondisi. Tapi ini di sini kita mempelajari kaidah dasarnya. Mubtada itu harus ism ma'rifah. Gitu Ibu ya, wadih. Ya insya Allah. Tayyib. Mudah kan Ibu ya, mubtada harus ism ma'rifah. Berikutnya khobar. Khobar bagaimana? Apa ketentuan khobar? Apa ketentuan khobar kira-kira Ibu? Halo, ada orang? Nggak tahu, Kak. Ya kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Sinyal. Ini nakira Ustaz. Tapi begini, kalau tadi mubtada itu harus ism kan Ibu ya? Iya. Kalau khobar itu bisa berupa ism, satu ism saja. Bisa berupa jumlah. Jumlah itu rangkaian susunan kalimat gitu kan, Mas? Bisa juga berupa syibhul jumlah. Jadi ada 3 kemungkinan jenis khobar itu. Bisa berupa ism, satu ism saja. Bisa berupa jumlah atau susunan kalimat. Bisa juga berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu tulisannya gitu. Sebuah itu apa, Kak? Memang belum saya jelaskan, Om. Oh. Syibhul jumlah ini. Oh, nah. Tapi sebenarnya kalau kata syibh atau syabah itu secara harfiah maknanya itu mirip atau menyerupai.
Tapi yang dimaksud syibhul jumlah itu apa? Syibhul jumlah itu biasanya terdiri dari dua kata atau rangkaian suatu rangkaian kata tapi bukan kalimat sempurna. Dan syibhul jumlah itu ada dua macam, ibu-ibu sekalian. Syibhul jumlah itu ada dua macam. Yang satu sudah kita pelajari, yang satu belum. Yang satu yang sudah kita pelajari itu apa? Jar dan majrur. Jar dan majrur. Huruf jar, rangkaian huruf jar dan ism majrur setelahnya itu termasuk syibhul jumlah. Maka bisa kedudukannya sebagai khobar. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Wadih, insyaallah. Ada juga bagaimana? Bingung ya? Jangan bingung. Kalau bingung istikharah. Santai, Om. Tapi ini kita nanti nggak terlalu fokus ke sini, nggak masalah. Yang penting kita ada gambaran. Khobar itu boleh berupa ism, satu ism saja, boleh berupa jumlah, susunan kalimat, boleh berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu contohnya misalnya jar dan majrur. Gitu. Rangkaian huruf jar dan ism majrur setelahnya itu syibhul jumlah. Boleh digunakan sebagai khobar kedudukannya. Atau dzaraf. Dzaraf itu juga syibhul jumlah. Nanti insya Allah pada saatnya. Nanti kita akan ketemu insya Allah contoh-contohnya. Jadi jangan khawatir. Jadi yang penting kita ada gambaran khobar itu bisa tidak hanya harus satu saja gitu ya. Kalau ism kalau mubtada tadi kan harus berupa ism dan ma'rifah kan gitu Ibu ya. Iya. Jadi ism nggak boleh yang lain-lain. Tapi kalau khobar itu ada tiga kemungkinan, dia berupa ism, satu ism saja, bisa berupa jumlah, berupa rangkaian susunan kalimat, bisa berupa syibhul jumlah. Baik. Sampai sini tidak bingung ya insyaallah. Nanti kalau syibhul jumlah bingung, nanti kita skip dulu saja, nggak masalah, memang kita belum terlalu membahas itu. Baik. Tapi di sini kita hanya akan fokus dengan khobar yang berupa satu ism saja Ibu-ibu sekalian. Gitu ya, Ibu ya? Kita di sini hanya akan fokus pada khobar jika berupa satu ism saja. Di sini kan contohnya al-babu mughlaqun. Mughlaqun satu ism saja kan, Pak? Satu kata ism saja. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Kalau khobar berupa satu kata ism saja, ketentuannya apa? Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu. Allahu a'lam ya. Kalau khobar berupa satu kata ism saja, maka ada beberapa ketentuan. Di antaranya apa? Kalau berupa satu kata ism saja, dia harus nakiroh. Apa Ibu? Harus nakiroh. Harus nakiroh. Nggak boleh sama-sama ma'rifah, nggak boleh. Nanti bukan rangkaian jumlah ismiyah, bukan mubtada dan khobar nantinya kalau sama-sama ma'rifah. Nanti insya Allah di beberapa bab ke depan akan kita bahas, yaitu tentang na'at dan man'ut. Tapi kalau di sini, kalau khobar berupa ism, satu ism saja, maka dia harus, apa Ibu pertama? Nakiroh. Harus nakiroh. Makanya di sana, mughlaqun. Tidak ada al kan Ibu ya? Harus nakiroh. Lalu ketentuan kedua adalah harus sama-sama marfu'. Jadi al-mubtada tadi marfu' kan Ibu ya? Mubtada marfu' tandanya dhammah, ya atau ya? Mubtada itu marfu' tandanya dhammah. Selalu seperti ini. Khobar itu juga selalu marfu'. Wadih? Khobar itu juga selalu marfu'. Jadi dia harus nakirah dan marfu'. Selama bisa ditandai dhammah, maka tandanya dhammah. Gitu ya, Ibu ya? Ya, Ustaz. Ketentuan khobar yang kalau satu ism saja, pertama ketentuannya tadi harus Nakiroh. harus nakiroh. Ketentuan kedua Sama-sama marfu'. harus sama-sama marfu'. Ada lagi ketentuan yang lain khobar di sini? Harus sama dengan mubtada'nya, harus sama jenis dengan mubtada'nya. Harus sama jenis, maksudnya apa? Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Gitu ya? Kalau mubtada'nya muannats, maka khobarnya juga harus muannats. Wadih?
Jadi harus sama jenisnya. Jadi ketentuan yang pertama tadi harus nakiroh, lalu harus sama-sama marfu' dan harus sama jenisnya. Kalau mudzakkar, mubtada'nya mudzakkar maka khabarnya mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas maka khabarnya juga ikut muannas. Begitu Ibu ya? Wadih? Ada lagi ketentuan yang lain? Ada. Apa? Yaitu harus sama jumlahnya. Harus sama jumlahnya. Maksudnya sama jumlahnya apa? Kalau mubtada'nya tunggal, maka khobarnya juga harus tunggal. Kalau mubtada'nya ganda, maka juga harus ganda, musanna. Kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Gitu Ibu ya? Wadih? Ya, insyaallah. Tayyib. Kalau saya tanya lagi, ini ringkasan. Apa ketentuan khobar jika berupa ism, satu ism saja? Yang pertama, Harus nakiroh. harus nakiroh. Kedua, sama-sama marfu'. Ketiga, Sama Harus jenis. sama jenisnya. Sama jenis dengan mubtada'nya. Yang keempat, Harus sama jumlahnya dengan harus sama jumlahnya. Apakah tunggal atau jamak atau ganda. Gitu Ibu ya? Wadih? Sampai di sini, hal min soal. Jadi tidak boleh menyelisih dalam jenisnya dan juga dalam jumlahnya. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Jadi mubtada tadi harus ism ma'rifah, harus ism nggak boleh yang lain dan harus ma'rifah. Khobar khobar itu sebenarnya ada 3 kemungkinan, ism, jumlah atau syubuhul jumlah. Tapi kalau ism khobar berupa satu ism saja, maka ada 4 ketentuan. Harus nakiroh, sama-sama marfu', sama jenisnya dan harus sama juga jumlahnya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Baik. Di sana ada satu contoh lagi yang muannas. Kalau al-babu mughlaqun, ini kan mudzakkar ya. Al-babu mudzakkar, mughlaqun mudzakkar juga. Yang muannas, kita coba baca. Karirna ba'di. An-nafidhatu maftuhatun. Marratan ukhra. An-nafidhatu maftuhatun. Ma ma'ana an-nafidhatu maftuhatun? Jendela itu terbuka. Jendela itu terbuka. Kalau saya tanya, an-nafidhatu ini kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Santunna an-nafidhatu sebagai mubtada, ya ism ma'rifah, ya kan Ibu ya? Ism ma'rifah kedudukannya sebagai mubtada. Maftuhatun kedudukannya sebagai apa? Sebagai khobar, khobar marfu'. Jadi di sini khobar berupa satu ism seperti ini, maka dia harus apa tadi Ibu? Harus nakiroh. Ini tidak ada alnya dan harus sama-sama marfu'. Ini tandanya sama-sama dhammah. Di sana dhammah. Lalu apa ketentuan berikutnya? Harus sama jenisnya, ya kan Ibu ya? Sama jenisnya. Kalau kita perhatikan di sana mubtada'nya mudzakkar atau muannas? Mana? Tandanya apa kalau dia muannas? Tak marbuthah di akhirnya. Maka khobarnya juga harus muannas. Kita tambahkan tak marbuthah di akhirnya. Tidak boleh an-nafidhatu maftuhun, gitu tidak boleh, tapi maftuhatun. Begitu Ibu ya? Harus sama-sama muannas. Dan ini sama-sama mufrad, sama-sama tunggal. An-nafidhatu tunggal, maftuhatun juga tunggal. Begitu Ibu ya? Wadih? Insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sampai di sini? Layujat? Halo? Layujat. Assalamualaikum. Yakin tidak ada pertanyaan? Sementara belum. Belum masih bingung apa. Tayyib. Ya surallahu murakunna. Ini sebelum terakhir. Sebelum terakhir ada huruf jarli. Ini mudah Ibu sekalian. Sebelumnya kita sudah pernah mengenal huruf jar kan Ibu ya? Di 2 bab yang lalu, yaitu bab 4. Ya atau ya? Iya, Iya. Harful jar. Kemarin di bab 4 itu kita mengenal fi, alamin dan ila. Ini suara saya sepertinya terpantul.
Di bab 4 kemarin kita mengenal 4 huruf jar, fi, ala, min dan ila. Fi, ala, min dan ila. Sedangkan di sini kita dikenalkan atau ditambahkan 1 huruf jar lagi, yaitu li. Ma ma'na li, ibu-ibu sekalian? Milik atau untuk. Nah, milik atau untuk. Ahsantun, Masya Allah. Jadi li bermakna milik atau untuk. Bisa dua-duanya. Bisa bermakna milik atau bisa bermakna untuk. Baik. Itu maknanya. Kalau pengaruhnya dalam susunan kalimat dalam rangkaian bagaimana? Persis seperti huruf-huruf jar yang lain. Bagaimana kemarin pengaruhnya Ibu? Huruf jar menjadikan ism setelahnya majrur. Nah, jadi huruf jar itu menjadikan ism setelahnya majrur. Tandanya biasanya apa? Kasroh. Kasroh. Ahsantun. Agak bingung Ibu ya, insyaallah. Misal di sana kalau kita ingin mengatakan dalam bahasa Arab misalkan kepunyaan Khalid atau untuk Khalid, maka di sana kita menggunakan li dan kata Khalid. Maka bagaimana Ibu kita mengucapkannya? Khalidun. Li Khalidun atau li Khalidan? Li Khalidin. Lidin. Li Khalidin. Kan li huruf jar kan Ibu ya? Karirna ba'di. Li Khalidin. Li Khalidin. Marratan ukhra. Li Khalidin. Li Khalidin. Li Khalidin. Kenapa kok Khalidin bukan Khalidun? Karena diawali Karena ada huruf jar. Karena didahului huruf jar sebelumnya yaitu li. Li itu termasuk harful jar. Maka pengaruhnya persis seperti huruf jar yang lain, menjadikan ism setelahnya majrur. Tandanya kasroh. Selama bisa ditandai kasroh, tandanya kasroh. Begitu Ibu ya? Wadih? Bingung tidak? Jadi li itu harful jar, lalu Khalid itu ismun majrur. Harus seperti itu, setelah li itu majrur. Tidak boleh kita katakan li Khalidun. Begitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Berikutnya di sana ada contoh yang menggunakan al. Kalau misalkan kita ingin mengatakan milik atau untuk kepala sekolah, li dan al-mudir, maka kita bilangnya bagaimana Ibu? Lil mudiri. Karirna ba'di. Lil mudiri. Lil mudiri. Marratan ukhra. Lil mudiri. Lil mudiri. Di sana harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh, jadi ri, karena sebelumnya ada harful jar, yaitu li. Begitu Ibu ya? Wadih? Ya, insya Allah. Hanya saja dalam penulisan kita juga harus memperhatikan kalau ada al sebelumnya, kalau al-mudir kan Ibu aslinya, ada al, ditambahkan li, kan harus li itu harus disambung penulisannya. Maka hamzah wasalnya terhapus. Hamzah wasalnya terhapus baik secara tulisan maupun secara lafadz. Langsung ke lam, tapi lamnya jangan dihapus, gitu Ibu ya? Lamnya jangan dihapus. Jadi lil itu, lil mudiri. Wadih Ibu-ibu sekalian? Insya Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan lil mudiru gitu. Harus majrur karena ada li, lil mudiri. Li itu harful jar, lalu al-mudir ism majrur. Baik. Ila huna, hal min soal atau ada yang kurang jelas atau bingung Ibu-ibu sekalian? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Insya Allah. Paham. Insya Allah paham ya? Insya Allah. Mudah kan Ibu ya? Seperti huruf-huruf jar yang sebelumnya. Nah, kalau ada huruf jar, maka setelahnya majrur. Tandanya kasroh. Selama bisa ditandai. Assalamualaikum. Baik. Kalau tidak ada, nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nastamir. Terakhir, pembahasan terakhir tentang al-istifham liman. Kata tanya liman. Ma makna liman Ibu sekalian? Milik siapa? Milik siapa?
Ahsantuna, milik siapa? Liman bima'na milik siapa. Ya kan Ibu ya? Milik siapa? Di sana sebenarnya liman itu satu kata atau dua kata Ibu? Dua kata. Aslinya dua kata. Li itu harful jar dan man itu asli istifham sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Man itu siapa? Ini ketika digabung maknanya di milik siapa. Gitu Ibu ya? Baik. Ini kira-kira menanyakan apa? Berarti menanyakan kepemilikan, gitu kan Ibu ya? Menanyakan kepemilikan atau keperuntukan. Baik. Misal di sana prakteknya. Karena ba'di liman hadhihi Liman ma ma'na liman hadhihi? punya siapa ini? Punya siapa ini? Jawabnya gimana kira-kira? Kalau misalkan punyanya Hamid misalnya seperti itu. Hamid. Hadhihi liman Hamidin. Hamid. Hadhihi li Hamidin. Nah, gitu ya, Bu. Langsung disebutkan namanya siapa atau profesinya apa gitu, ya. Hadhihi li Hamidin. Ini milik Hamid. Gitu ya, Bu, ya. Insyaallah mudah ya, Bu, ya. Ini menanyakan kepemilikan atau keperuntukan, contohnya liman hadhihi, dan cara menjawabnya disebutkan dulu mubtada'nya, hadhihi, baru yang memiliki siapa. Gitu ya, Bu, ya. Hadhihi li Hamidin, misalnya seperti itu. Wadih? Insyaallah. Insyaallah. Iya. Ada pertanyaan Ibu? Hazihi tapi anas. Bagaimana, Om? Hadhihi mu'anas. Naam, hadhihi untuk mu'anas. Kalau misalkan bendanya memang mu'anas. Kalau misalkan liman hadza boleh atau tidak? Ya boleh saja. Liman hadza, gitu ya, Mas? Liman hadhihi, liman dzalika, liman tilka, boleh, Om? Begitu ya, Bapak ya? Wadih? Ada pertanyaan lagi, Ibu? Tidak ada pertanyaan? Insyaallah, Ustaz. Baik. Tahlanyakunna jami'an. Kalau tidak ada pertanyaan, ini untuk halaman berikutnya. Jadi baru masuk ke hiwar, ada beberapa contoh di sana penerapan yang kita bahas tadi. Dan baru nanti ada tamarin. Sepertinya kita bahas di pertemuan yang akan datang saja ya, Bapak ya, untuk halaman-halaman berikutnya ini. Bagaimana ya, Bapak? Ini 2 menit lagi mau jam 12 ini. Baik. Baik, untuk tugas Ibu-ibu sekalian. Ini mungkin untuk tugas-tugas kemarin yang belum dikumpulkan, nggak apa-apa, disusulkan Ibu ya, nggak masalah. Yang nomor 11 sampai nomor 20 tadi, yang kita bahas tadi, nggak masalah, dikumpulkan, disusulkan nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Untuk pekan ini bagaimana? Ada tugas tidak? Kalau kemarin-kemarin kan ada 2 tugas, ada tugas tulis, tugas hafalan. Untuk pekan ini tugas tulis saja Ibu. Tugas hafalannya nanti kalau kita akan masuk ke bab berikutnya insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Untuk tugas tulis kita satu saja di sana. Apa di sana? Yaitu At-Tamrinur Rabi', latihan 4. Latihan 4 ini halaman berapa Ibu? Latihan 4. Halaman berapa ketemu Ibu? Halaman 52. Berapa? 56. 66. Ahsan, Fatahullah. Di slide nggak ada halamannya. Halaman 66. Ketemu Ibu-ibu sekalian? Halaman 66, di sana sebenarnya ada 2 wajib, 2 PR Ibu sekalian, tapi untuk pekan ini kita kerjakan yang satu dulu saja, yang bagian atas, yaitu latihan 4. Gitu Ibu ya? Mohon deh. Lalu di sana perintahnya apa? Perintahnya sahih. Sahih. Kemarin kita sempat mengerjakan
latihan yang perintahnya sahih kan Ibu ya? Sahih itu maksudnya betulkan atau koreksi atau betulkan ya. Sahih al-jumal al-atiyah. Betulkan susunan kalimat berikut ini. Gitu Ibu ya? Wadih? Ya, insyaallah. Ini terkait dengan kaidah mubtada dan khobar tadi Ibu sekalian. Ini terkait dengan kaidah mubtada dan khobar. Mubtada itu harus bagaimana? Kan Ibu ya? Mubtada itu harus bagaimana dan khobar harus bagaimana? Harus mengikuti mubtada dalam hal apa saja. Gitu Ibu ya? Wadih? Misal ini perlu dimisalkan tidak Ibu? Perlu dijawab satu Iya. gitu misalkan. Iya, Tat. Perlu. Misal nomor 1, ini bonus ya. Tapi nanti tetap ditulis. Haqibatu man hadza. Ini kalau bonus satu saja, nggak boleh banyak-banyak. Soalnya cuma 5. Kalau soalnya 5 ini dijawab semuanya kan repot. Haqibatu man hadza, di sana ada yang salah tidak Ibu kira-kira? Ada. Ada yang salah? Mana yang salah? Ada. Seharusnya hadhihi. Ahsan. Hadza ini padahal yang ditunjukkan haqibah kan Ibu ya? Ya atau ya? Perempuan. Iya. Hadza gini haqibah ini muannas, maka isim isyarahnya harusnya pakainya hadhihi. Maka harusnya haqibatu man hadhihi. Kan gitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Wadih? Baik. Ini kebanyakan terkait jenis Ibu. Terkait jenis. Ini harusnya mudzakkar atau muannas, harusnya mudzakkar atau muannas. Ini kebanyakan terkait seperti itu. Gitu Ibu ya? Jadi tidak usah terlalu misalkan fokus ke yang lain-lain, fokus ke apakah ini harus mudzakkar atau muannas. Gitu Ibu ya? Wadih? Insyaallah. Baik. Ada pertanyaan Ibu tentang tugas ini? Nomor 1 sampai nomor 5 saja. Tidak ada pertanyaan? Insyaallah jelas Ibu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Untuk yang latihan di bawahnya, ini kita PR-kan di pertemuan yang akan datang saja. Ini PR juga sebenarnya, tapi pertemuan yang akan datang saja. Begitu Ibu ya? Untuk pekan ini hanya 1 saja. Tugas tulis dan 1 tamrin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Hal min soal? La yujad? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi. Amin. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Afwan. Sebelum betul-betul ditutup, ini yang hadirah 6 ya. Kemudian Ibu Ida, Ibu Lilis, Ibu Andara Natania ini siapa Om? Yulfia Fitri lupa ganti. Ibu Yulfia, Masya Allah. Iya. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah khairan.